Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan selamat pagi semuanya. Anak yang berbahagia, sudah sekian lama kita tidak bertatap muka. Pada hari ini Bapak mencoba untuk mengirimkan suatu video penjelasan materi tentang kritik karya seni rupa, di mana fokus pada untuk materi menggambar perspektif ya, di mana materi untuk yang penguat dalam materi ini adalah kritik karya seni rupa yang ada pada buku PSM ya, dan materi yang ada pada blog Bapak, yaitu di iwanigi.my.id yang pada materi kritik karya seni rupa. Baiklah anak-anak semuanya, semoga di pandemi tahun ini, artinya kita ketemu lagi dengan pandemi yang hampir sama, walaupun mungkin efeknya tidak terlalu seperti yang sebelumnya, tapi tetap kita harus sama-sama menjaga kesehatan dan semoga kita selalu diberkahi kesehatan untuk kita dan keluarga semuanya. Anak-anakku semuanya, langsung saja untuk materi, yaitu tentang menggambar perspektif. Nah, Bapak akan share screen untuk menggambar perspektif. Materinya masih pada materi yang ada di Google ya. Kita lihat di sini adalah pengertian menggambar perspektif, yaitu menggambar atau cara menggambar suatu objek real atau imajiner yang menitik beratkan pada penglihatan mata atau menurut pandangan mata seorang menggambar. Jadi artinya bahwa kita itu fokus pada satu objek ya, satu objek titik jauh, di mana kita di sini bisa melihat suatu objek terjauh dari pandangan mata kita. Nah, apa sih ciri-ciri dari sebuah pengertian menggambar perspektif? Jadi, segala sesuatu yang tampak atau terlihat pada pandangan mata kita, apabila kedudukannya semakin jauh, maka semakin kecil, dan semakin dekat, semakin besar. Itu ya, intinya itu. Jadi, objek yang kita lihat, semakin jauh dia semakin kecil, dan semakin dekat semakin besar. Kemudian tipe perspektif itu apa saja? Ada tipe perspektif sejajar atau aerial perspektif ya. Jadi perspektif sejajar atau aerial perspektif adalah cara menggambar berdasarkan pada tegas atau buramnya garis atau warna. Ya, kalau semakin jauh biasanya itu dia semakin buram. Artinya gambar ya, foto yang kita lihat semakin jauh dia semakin buram, tapi semakin dekat objek semakin kelihatan jelas. Yang selanjutnya adalah tipe perspektif sudut atau linear perspektif, di mana cara menggambar perspektif ini menggunakan bantuan titik lenyap atau garis-garis yang memusatkan pada satu titik, atau disebut bahasa familiar untuk gambar perspektif adalah titik hilang, gitu ya. Jadi hampir kita menemukan titik di mana titik itu tidak kelihatan. Nah, jenis perspektif dalam penjelasan ini ada satu titik atau one point perspektif, dua titik atau two point perspektif, ya, dan tiga titik atau three point perspektif. Nah, bagaimana kita melihat suatu objek itu dilihat dari bentuk objeknya, ya. Bentuk objeknya dia lebih enak digambar untuk satu titik, dua titik atau tiga titik. Nah, sementara kita untuk latihan ya, minggu lalu Bapak sudah kasih contoh ini, tapi ini silahkan kalian apresiasi sendiri, apakah harus mirip atau seperti apa. Nah, tujuan Bapak di sini adalah bahwa pengembangan suatu objek itu tergantung dari cara pandang kita. Makanya sedikit ini adalah sebagai panduan, artinya kalian boleh mengembangkan. Nah, tapi dengan cara apa yang ada pada gambar di sini. Kita melihat bahwa langkah pertama adalah membuat garis horizontal, ya. Kemudian di sini harusnya ada vertikal, ya, dibantu dengan garis-garis yang sejajar mengelilingi dari garis horizontal dan vertikal untuk menemukan objek-objek yang paling gampang untuk digambar. Nah, sedikit Bapak akan mencoba untuk memberikan suatu penggambaran tentang itu, ya. Ini Bapak tidak menggunakan pens, hanya manual saja. Intinya gini, dalam sebuah media, ini misalnya dalam medianya adalah media landscape ya. Nah, ini panjang, memanjang, ya, kita buat horizontal dulu, vertikal dulu. Kita mencoba untuk membuat garis vertikal seperti ini. Ya. Kemudian ada
horizontal, vertikal seperti ini. Nah, di sinilah kita menemukan titik hilang. Nah, langkahnya seperti ini, nah, ya. Titik hilang, kemudian kita tarik garis bantu, ya. Nah, kita garis bantu lagi. Kita bikin garis bantu lagi, ya. Kalau membuat garis bantu, selayaknya kita tidak tebal tapi tipis-tipis, hanya untuk memberikan membantu kita dalam menggambar. Maaf ya, ini karena pakai mouse, jadi kurang bagus. Intinya kalian paham langkah pertama tadi seperti apa, sehingga nanti tidak salah dalam proses membuatnya. Jadi bukan hasil akhir yang akan dinilai, tapi justru kalian harus ada garis-garis ini untuk memberikan suatu penilaian, untuk Bapak menilai dari karya kalian seperti ini. Ya. Nah, seperti ini. Kita misalnya membuat sebuah gedung, ya. Berarti artinya gedung itu semakin jauh, semakin objek semakin jauh, dia semakin kecil. Nah, ini objek semakin dekat. Nah, kita untuk melihat bagaimana menarik dari ini, kita membutuhkan yang namanya ada semacam, nanti ada tarikan lagi, ya, tarikan lagi untuk menemukan titik di mana kita bisa membuat suatu objek tambahan. Nah, misalnya kita tarik dari sini, nah, dari sini lagi, nah, kita akan tarik seperti ini nanti. Atau misalnya kita membuat sebuah kursi misalnya. Nah, kita horizontal gini. Terlalu panjang nih kursinya, ya. Ini garis. Ini garisnya ngikutin vertikal. Ya, garisnya ngikutin vertikal. Ngikutin vertikal. Jika dipertemukan seperti ini. Nah, ini ikutin yang misalnya gitu, ya. Ini lurus. Ini simpelnya seperti ini. Artinya bahwa semakin jauh, nah ini kan semakin jauh, ya. Semakin jauh artinya bahwa ini yang kita lihat di sini, ya. Nah, ini kan semakin jauh dia semakin kecil ukurannya dibanding dengan yang dekat. Nah, ini garisnya juga sama. Nah, ini kan semakin, ini juga sama nih, ya, turun, ini turun, ini turun. Nah, jadi artinya objek yang di sini, ya, kita bisa melihat garis yang di sini itu lebih kecil dibanding dengan garis yang di sini. Sama, hanya kita membuat mungkin objeknya sama dengan semakin jauh misalnya, ya. Kita lihat seperti ini. Bisa aja seperti ini. Nah, intinya bahwa ini adalah konsep dasar. Konsep dasar itu adalah bahwa kita, maaf ini garisnya melenceng. Nah, ini yang benar, ya. Ya, jadi itu yang mungkin nanti bisa menjadi apa namanya? Oke, itu anak-anakku semuanya. Kira-kira seperti itu untuk pertemuan hari ini. Artinya ajar menguatkan tugas yang kalian buat nanti. Silakan kalian mencoba untuk membuat dengan cara yang pola yang ada pada yang Bapak mencoba tadi, dengan diterapkan pada gambar yang ada pada tugas. Nah, nanti kita saat PTM nanti kita bisa lihat bersama-sama seperti apakah hasilnya. Ya, tugas ini silakan dikumpulkan di Google Classroom. Proses yang kalian buat nanti silakan dikumpulkan pada Google Classroom yang nanti Bapak akan share. Terima kasih. Selamat pagi, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.